4 rumah di Samarinda hangus terbakar. Hindari pemotor mobil pemadam kebakaran terguling, 7 petugas luka-luka. Satu keluarga ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di dalam gudang. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya selama 60 menit ke depan. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Informasi apa yang kita punya untuk pemirsa hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan mengupdate informasi dari sejumlah lokasi wisata yang sudah mulai beroperasi seperti Ancol dan kawasan Puncak. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Sebelumnya kita awali informasi hari ini dari kebakaran di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Api menghanguskan puluhan lapak pedagang pasar. Dugaan awal kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Kebakaran menghanguskan puluhan lapak pedagang di kawasan Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat sekitar pukul 2 Sabtu dini hari tadi. Api diketahui pertama kali muncul dari kios pedagang gula aren dan dengan cepat menjalar ke kios lainnya. 15 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api berhasil padam sekitar pukul 5 pagi. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti dan berapa jumlah kios yang terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 4 rumah warga di Samarinda, Kalimantan Timur. Api cepat membesar lantaran mayoritas rumah warga terbuat dari kayu. Dengan cepat api membakar rumah warga di Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda, Kalimantan Timur dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Minimnya air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menghambat proses pemadaman. Ya, dari Napis kita informasikan ada korban jiwa, masih dalam penyisiran. Waktu kejadian hujan belum, api menjadi hujan batu, kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dia turun hujan. Tidak terdengar suara ledakan sebelum peristiwa kebakaran. Dari itu satu rumah yang disewaan. Nggak dengar sih, langsung keluar aja, saya nggak dengar. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Data sementara ada 4 rumah terbakar, sementara korban masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karadian, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban kebakaran rumah makan di Samarinda bertambah menjadi 15 orang. Saat ini seluruh korban tengah menjalani perawatan intensif karena luka bakar yang serius. Fire and Rescue, cepat, rumah makan Ijai. Rumah makan Haji Ijai, Pak. Mau di sini, Pak. Jumlah korban kebakaran rumah makan di Samarinda bertambah 1 orang menjadi 15 korban. Saat ini mereka menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Umumnya, mereka mengalami luka bakar serius dan 1 diantaranya bahkan alami luka bakar 90%. Semuanya yang luka bakar sedang berat memang kondisinya cukup mengkhawatirkan dikarenakan ada beberapa yang memang sampai dengan kondisinya trauma inhalasi, biasa kita sebut dalam tenaga medis ya. Trauma inhalasi itu
ada cedera di bagian saluran pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan di saluran pernapasan. Kalau luka bakar seperti itu biasanya tindakannya harus segera. Sementara polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih mendalami kasus kebakaran yang dugaan awal dipicu oleh ledakan LPG. Sebelumnya Jumat siang kemarin, kebakaran melanda rumah makan Ijai di Jalan Kadri Uning, Samarinda. Dahsyatnya kebakaran menyebabkan total 15 karyawan terluka serius dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Diduga kebakaran dipicu oleh ledakan tabung LPG di dapur restoran yang merambat ke sebagian besar bangunan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Tim DVI Rumah Sakit Polri akan kembali menyerahkan jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang kepada keluarga. Dari 5 jenazah yang sudah diidentifikasi, terdapat 3 jenazah yang belum diserahkan pada ahli waris. Proses persiapan penyerahan jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang kepada keluarga terus dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Terpantau ada 3 mobil ambulans yang sudah disiapkan di depan gedung instalasi kedokteran forensik. Sejumlah keluarga korban juga sudah berdatangan untuk menerima anggota keluarga mereka yang menjadi korban tewas. Hingga kini pemirsa, masih ada 3 jenazah yang belum diserahkan ke pihak keluarga dari total 5 jenazah yang sudah diidentifikasi. Sebelumnya, tim DVI Rumah Sakit Polri telah berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Keempat jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui 12 titik kesamaan pada sidik jari. 1 jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga korban. Tim DVI masih menunggu data antemortem dari keluarga sebagai bahan untuk mengidentifikasi korban kebakaran. Sementara itu pemirsa, polisi meningkatkan status kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi penyidikan. Hal ini setelah polisi menemukan adanya faktor kelalaian dan pidana yang menyebabkan kebakaran hebat sehingga menewaskan 44 orang. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 22 orang saksi, yaitu petugas lapas, saksi-saksi dari korban, dan warga binaan yang selamat serta napi pendamping. Semalam dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi sudah naik sidik. Sudah pro justisia, ya. Sehingga rencana tindak lanjut ke depan kita akan membuat melengkapi administrasi untuk memanggil kembali dalam rangka penyidikan untuk lakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat siang Kevin, bagaimana perkembangan identifikasi jenazah di Rumah Sakit Polri siang ini? Ya, silakan Kevin. Ya, selamat siang Deta dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali melakukan penyerahan jenazah kepada keluarga korban dari kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang beberapa waktu lalu. Dan memang ini untuk penyerahan jenazah ini baru saja dilakukan sekitar pukul 10.30 tadi, yang mana berdasarkan pantauan kami, ini pihak dari Rumah Sakit Polri menyerahkan 2 jenazah, yakni atas nama Kusnadi bin Rauf berusia 44 tahun dan juga Alvin bin Marsum berusia 23 tahun. Di mana berdasarkan pantauan kami tadi pada saat proses penyerahan ini suasana haru juga cukup terasa, di mana keluarga korban yang juga turut hadir dalam penerimaan ini juga cukup merasa haru begitu melihat kondisi dari keluarga atau korban dari kebakaran di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Dan memang sampai dengan saat ini kami melihat bahwa masih ada 1 ambulans yang masih bersiaga di depan Rumah Sakit Polri ini, di mana kami melihat ini masih akan ada 1 penyerahan jenazah dari pihak Rumah Sakit Polri ke pihak keluarga,
Namun tadi kami sempat bertanya kepada pihak Kemenkumham bahwa ini masih terkendala karena masalahnya administrasi dari keluarga korban. Dan juga memang sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Namun tadi pihak dari Kemenkumham sempat menuturkan bahwa untuk kedua keluarga korban ini nantinya juga akan tetap mendapatkan santunan atau bantuan dari pihak pemerintah, yakni sebesar 36 juta, di mana 30 juta untuk santunan uang duka dan 6 juta untuk biaya dari pemakaman dari korban itu sendiri. Dan memang sampai dengan saat ini nantinya pihak Rumah Sakit Polri akan terus melakukan proses identifikasi dari korban-korban yang memang ada di Rumah Sakit Polri, yakni berjumlah 41, yang mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa hingga saat ini masih ada 35 atau baru saja 35 keluarga korban yang baru memberikan surat atau data-data antemortem. Dan memang benar sekali terkait penyidikan ini untuk peristiwa ini atau kasus ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan nantinya rencana akan dilakukan press conference atau press release dari pihak kepolisian pada pukul 1 siang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Deta, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Kevin Pakan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah mobil pemadam kebakaran terguling saat menuju lokasi kebakaran di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya 7 petugas damkar luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Detik-detik mobil damkar terguling terekam kamera CCTV di Jalan Raya Kelayu, Lombok Timur, Jumat sore. Sebelum terbalik, mobil damkar yang menuju lokasi kebakaran di wilayah Keruak sempat menabrak sebuah minibus yang berada di bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sopir dan 6 petugas damkar dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Ada orang pakai motor nomor putih, tepatnya dia motong jalur. Ini teman ini oleh karena tekanan tinggi dan mereka. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi mobil karena banyaknya warga yang menyaksikan di sekitar lokasi. Kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Warga menemukan jenazah yang sudah dimutilasi di Indragiri, Hulu Riau. Setelah 2 pekan melakukan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi. Misteri pembunuhan bocah 13 tahun di Batang Gansal, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau akhirnya menemui ujungnya. Polisi berhasil menangkap pelaku yang memutilasi korban berinisial BFR. Titik terang penyelidikan ditemukan polisi dari sejumlah saksi yang diperiksa. Pelaku sempat mengelak saat dituduh, namun akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku sakit hati karena sapaan dibalas dengan makian oleh korban. Pada 27 Agustus lalu, pelaku pun membunuh korban. Ungkapan kita lihat dari kecurigaan, ya, ada informasi inisial PM. Setelah kita coba interogasi, kita tanyakan, yang bersangkutan awalnya tidak mengaku, sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan Catat Polda, termasuk dengan dari Polsek Batang Gansal. Lama-lama akhirnya dia mengaku. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti 1 buah kapak, sepasang sepatu, dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Indragiri, Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Nekat beroperasi melanggar aturan PPKM, sejumlah tempat hiburan malam terjaring razia dan disegel. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.